Serina. Sedikit aja Kak Serina. Dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina. Tapi orang-orang yang kenal saya, orang-orang kucing kenal saya, dokter yang melurus kucing saya tahu bagaimana saya merawat kucing dengan baik. Kisah perjuangan Uya Kuya mencari kucing-kucing kesayangan akhirnya memasuki babak baru. Ya, pada tanggal 12 September 2025 kemarin, Uya Kuya telah dipertemukan dengan Sherina Munaf di Polres Jakarta Timur dalam agenda mediasi serta klarifikasi. Seperti diketahui, dipanggilnya Sherina Munaf ke Polres Jakarta Timur tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Sherina Munaf merupakan pihak yang menyelamatkan beberapa kucing tersebut pasca kejadian nahas penjarahan menimpa kediaman Uya Kuya. Proses mediasi dan klarifikasi itu pun memakan waktu cukup lama. Dimulai dari siang hari dan baru berakhir menjelang tengah malam. Untungnya, pertemuan tersebut berbuah manis bagi kedua belah pihak lantaran terciptanya kesepakatan dengan damai. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak berwajib terkait hasil pertemuan tersebut? Serina. Sedikit aja Kak Serina. Tentunya kami dari Polres Jakarta Timur saat ini tadi kita sama-sama melakukan kegiatan klarifikasi terhadap saudari Sherina Munaf, dan tentunya saat ini kedua pihak, yaitu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Surya Utama yang kita kenal Uya Kuya, mohon maaf. Ya Pak. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit ya. Tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Mencapai kesepakatan secara damai tentunya membuat kedua belah pihak menghela nafas lega. Apalagi dengan ini, perjuangan Uya Kuya untuk mendapatkan kembali semua kucing-kucing kesayangannya semakin mendekati kenyataan. Dalam kesepakatan itu sendiri, dikabarkan bahwa Sherina Munaf akan mengembalikan semua kucing Uya yang ada di tangannya. Namun, hal itu baru dapat dilakukan kurang lebih sepekan ke depan. Lantas, seperti apakah ungkapan kebahagiaan kedua belah pihak usai mencapai kesepakatan bersama? Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Timur karena telah mengakomodir pertemuan dan juga telah membuat kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan. Terus kemudian sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina dan Indira, hanya pure kemanusiaan. Lalu kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina, dan memang tadi cuman
memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa, intinya itu aja. Ya nanti akan dibicarakan karena nanti harus ketemu juga dengan Sherina langsung karena yang pemilik kliniknya Sherina ya. Jadi ya, daftar ya? Ya, jadi klinik pada saat ini kucing-kucing berada di klinik, Ya. di klinik yang proper dan dirawat, dan nanti kalau untuk pengambilannya karena daftarnya atas nama Sherina, Oke. jadi diambilnya harus bersama Sherina juga. Ya. Mungkin di minggu depan gitu Mas. Di lain sisi, persoalan ini sejatinya sempat menuai sorotan lantaran Sherina Munas disebut-sebut enggan mengembalikan kucing-kucing milik Uya Kuya. Pasalnya, kucing-kucing milik Uya yang ia selamatkan itu terbilang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Bahkan, sampai beredar kabar miring yang menuding Uya Kuya sebagai breeder alias pihak yang sengaja mengembangbiakkan kucing secara paksa guna mendapatkan keuntungan finansial. Lantas, bagaimanakah Uya Kuya menanggapi tudingan miring yang dilontarkan padanya? Semua sehat dan bisa dilihat kan dari kucing-kucing yang kembali itu semua sehat, gemuk-gemuk, dan kalau di luar itu banyak orang yang menggoreng-goreng dengan berita-berita miring. Saya juga tidak mau meneruskan melaporkan apa-apa. Biarlah saya tahu mungkin banyak orang-orang yang di kondisi saya seperti ini berusaha untuk memancing di air keruh, memanfaatkan berita ini, ya bilang apa-apa tentang saya udah terserah aja. Tapi orang-orang yang kenal saya, orang-orang kucing kenal saya, dokter yang melurus kucing saya tahu bagaimana saya merawat kucing dengan baik. Beredarnya tudingan miring terhadap Uya Kuya sendiri didasari dengan kondisi kucing-kucingnya kala ditemukan oleh Sherina. Mulai dari kondisi tubuh yang kurus dan lemas, bulu yang dipenuhi dengan kutu, hingga gejala anemia yang tampak secara nyata. Namun, alasan dari semua itu akhirnya dijawab oleh Uya Kuya. Lantas, seperti apakah penjelasan Uya Kuya terhadap kondisi kucing-kucingnya yang sedang sakit itu? Kutuan dia. Dan kutuannya nggak mungkin sehari 2 hari nih. Berarti takutnya anemia Tuh. juga. Tuh. Mana kutunya? Walah, kutuan. Ya berarti anemia takutnya. Takutnya anemia. Oke, jamur di Jamur, ntar kupingnya kita nih. lihat. Kupingnya nih kayaknya. Sama perutnya saya lihat dulu. Coba sini. Sudah. Dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa. Memang ada satu kucing yang sedang sakit pada saat itu. Jadi ada satu kucing yang sempat saya adopt kembali dari seseorang, ya. Dan itu masih dalam keadaan sakit, dan pada saat penjarahan itu memang dalam masa perawatan. Dan selain itu juga ada satu kucing saya yang 2 kucing sebetulnya. 2 kucing yang lagi flu, lagi pilek. Satu ternyata ada di Mbak Sherina, satu lagi sudah ada di puskesmas udah kita dapatkan. Dan juga dari kepolisian juga sudah mendapatkan 2 kucing ya Pak, yang didapatkan langsung dari kepolisian, dari langsung orang-orang yang memegang atau menguasai kucing tersebut. Kucing buat saya udah kayak keluarga Mas. Kalau orang yang mengikuti saya sejak dulu, dari saya SD, SMP, SMA oke lah, itu nggak ada jejak digitalnya. Mungkin dari saya jadi artis, itu sampai sekarang kucing udah bagian kehidupan saya. Udah kayak keluarga aja. Dan bisa dilihat, ya mungkin pertanyaan itu udah bisa saya jawab tadi. Tegas, Uya Kuya membantah semua tuduhan tidak enak tersebut. Apalagi, bagi Uya Kuya, kucing-kucing itu sudah tidak dia anggap sebagai hewan peliharaan, melainkan anggota keluarga yang ia sayangi sepenuh hati. Oleh karena itulah, perjuangan Uya Kuya mencari mereka tidak akan berakhir sampai di sini. Pasalnya, masih ada 3 ekor kucing lagi yang kini belum pulang ke pelukan Uya dan keluarga. Kucing-kucing itu adalah Sora, Ken, dan Miss Amerika. Dan hingga sampai saat ini, Uya Kuya masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna memastikan keselamatan mereka bertiga. Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah diminta klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur. Sehubungan ada beberapa kucing saya yang hilang, yang dijarah pada saat kejadian. Ada beberapa kucing yang sudah kembali, ada beberapa kucing yang belum kembali, dan lain sebagainya. Saya ini baru pulang dari Jember tadi, karena saya baru memulangkan jenazah salah seorang TKW Hongkong di Jember. Jadi sampai
turun bandara langsung ditelepon bisa datang nggak untuk ke sini, saya langsung hadir ke sini dan diminta klarifikasi lagi jumlah kucingnya berapa. Nah, saya udah bilang kalau sementara yang saya belum ada kabar tuh 3 ekor sampai sekarang. Ada Miss Amerika, ada Ken, dan ada satu lagi tuh saya lupa saking banyaknya. Ya, ada Ken, ada Miss Amerika, dan ada satu lagi Astrid. Siapa kucing itu? Sora. Tadi polisi juga menanyakan ada berapa kucing yang masih ada di Mbak Sherina. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Kalau dari total yang tadi dikasih tahu ada di Mbak Sherina, artinya total yang masih belum saya dapatkan 3 ekor lagi. Miss Amerika, Ken, dan Sora. Pahit memang apa yang dialami oleh Uya Kuya. Selain terpisah dengan kucing-kucing kesayangan, suami dari Astrid Kuya itu harus pula mendapatkan sanksi berupa penonaktifan dari partai politik yang menaunginya di parlemen. Namun semua itu harus ia hadapi sekuat hati. Hanya saja, tembok pertahanan hati Uya dan Astrid Kuya akhirnya runtuh juga. Dalam sebuah kesempatan, Astrid baru saja membagikan unggahan menyayat hati, di mana dalam unggahan itu terlihat Astrid habis menangis sambil meratapi nasib sang suami yang ia sebut sebagai korban fitnah yang zorim. Tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Apa yang beredar di sosial media katanya suami saya menggeledek atau yang 3 juta sehari atau segala macam, tidak ada. Tidak ada suami saya berkata begitu. Saya benar-benar Bu, saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur Bu, saya seperti ngerasa dizolimi. Sampai yang terjadi dengan rumah saya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Sampai saya ketemu sama yang melakukan penjarahan itu, saya bilang, kamu tahu rumah itu dibangun dengan keringat saya, dengan keringat suami saya. Syuting dari pagi sampai pagi. Tidak ada sepeser pun setiap kali kita turun ke masyarakat, apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat. Tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Mungkin kalau saya harus dilihat track record yang harus dinonaktifkan ini, apakah semuanya harus digebiak-gebiak, dianggap sama. Kan kalau Mas Uya ini kan kita lihat, dia punya video diedit-edit orang, dianya sendiri tidak mengatakan hal-hal yang menghina masyarakat, rakyat. Saya nggak nih, orang amanah, orang baik, malah digeser. Kalau penggantinya lebih baik atau sama, kalau enggak kan rugi negeri ini, ya kan. Tapi namun demikian itu urusan partainya lah ya, kami nggak mencampuri. Walaupun saya yakin kalau Mas Uya misalnya tidak aktif di parlemen, dia tetap berkiprah kepada kegiatan sosial, terutama selain teman-teman PMI. Bahkan sekarang Mas Uya tuh punya tugas baru lagi, yaitu membantu mengembangkan atlet disabilitas sama-sama saya. Walau kini dirinya habis diterpa badai permasalahan, Uya Kuya nampaknya tetap berusaha untuk ikhlas. Bahkan, Uya Kuya saja sampai menempuh restoratif justice terhadap seorang ibu yang diamankan lantaran kedapatan membawa harta benda miliknya.
Bukan itu saja, Uya dan Astrid, sang istri, bahkan sampai bertemu secara langsung dengan wanita tersebut. Dan seperti inilah momen haru pertemuan Uya Kuya dan seorang wanita yang diamankan akibat aksi penjarahan di kediamannya. Bebas ibu udah nggak dilanjutin. Nah, boleh jangan nangis lagi. Jangan nangis lagi. Kita maafin ibu, kita maafin. Dan dokumentasi. Dengan kayak gini yang penting Jujur. Ya. Iya. Iya. Udah benar. Udah. Dan salam dari kapan kita mampir ke rumah ibu ya? Ya kan? Rumahnya dekat rumah saya kan? Iya. Bu RT, makasih. Ya. Ya enggak dimaafin kok. Maafin. Sian ibunya juga. Dimaafin. Kan enggak maksud. Ya, enggak ada maksud. Cuman nemuin aja. Dimaafin sekali. Dimaafin udah ibu, jangan nangis lagi. Nih. Buat jajan cucu nih, Bu. Gimana orang udah jatuh masih banyak lagi. Buat jajan cucu. Alhamdulillah. Ganti bunda. Ya. Udah buat jajan cucu, buat keluarga, buat hidup yang baik ya. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.